Indonesia dengan keanekaragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke melambangkan beraneka ragamnya kepentingan dan tujuan dari seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Dan demi mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara, semangat gotong royong serta persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika akan menyatukan keanekaragaman di Indonesia menjadi negara yang utuh dan berdaulat. Tanahku yang ku cinta. Pasang surut memperjuangkan dan mempertahankan keutuhan NKRI menjadi harga mati bagi setiap warga negara Indonesia dari masa ke masa. Tanah, air, dan kekayaan alam yang berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah kunci utama sumber kemakmuran bagi setiap warga negara. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, perairan wilayah negara Republik Indonesia ketika itu masih mengikuti peraturan Hindia Belanda. Dalam hal ini, Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonansie atau TZMKO tahun 1939. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa laut teritorial hanya sejauh 3 mil laut dari garis pantai ketika surut terendah. Pengukuran wilayah laut yang seperti ini menyebabkan setiap pulau di Indonesia mempunyai wilayah laut sendiri dan terpisah-pisah. Hal ini berakibat pada jarak antar pulau yang menjadi zona bebas. Kondisi pada saat itu menyulitkan negara dalam menjaga keutuhan, keselamatan, dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Keberatan utama terhadap cara penentuan batas laut wilayah tersebut karena tidak memperhatikan sifat khusus Indonesia sebagai suatu negara kepulauan. Diawali dari Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 menyatakan bahwa seluruh perairan di sekitar atau di antara pulau-pulau dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian perairan pedalaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah konsep wilayah NKRI yang ditunjukkan kepada dunia internasional. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan NKRI. Dan laut teritorial diukur sejauh 12 mil dari garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar milik Indonesia. Hal ini menghasilkan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat
atas tanah dan air Indonesia. Deklarasi Landas Kontinen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dipandang sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan Nusantara, sekaligus mewujudkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Asas pokok yang termuat dalam deklarasi ini salah satunya adalah sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik negara Republik Indonesia. Selain itu, pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah mengeluarkan pengumuman mengenai zona ekonomi eksklusif yang menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Melihat peraturan UNCLOS yang memberikan kewenangan bahwa penarikan garis pangkal lurus diperbolehkan sampai 100 mil laut, Indonesia melakukan penarikan garis pangkal lurus pada kantong Natuna. Dengan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 1998, maka bertambah luaslah wilayah pengelolaan pada zona ekonomi eksklusif Indonesia. Periode 1998 sampai dengan 2010, beberapa pencapaian kesepakatan batas maritim dengan negara tetangga dapat dicatat dalam sejarah kewilayahan Indonesia. Di antaranya, kesepakatan batas zona ekonomi eksklusif dengan Australia di Samudra Hindia, Laut Timor, hingga Laut Arafura pada tahun 1998. Di satu sisi, dengan diakuinya konsep wawasan Nusantara, Indonesia mendapatkan banyak pertambahan wilayah laut. Di sisi lain, Indonesia oleh masyarakat internasional diwajibkan untuk menetapkan alur laut kepulauan Indonesia atau disebut ALKI, di mana melalui alur laut kepulauan Indonesia ini kapal-kapal asing dapat melewati laut wilayah Indonesia pada tempat-tempat tertentu. Dalam kondisi tertentu, ketentuan UNCLOS memungkinkan batas landas kontinen di suatu negara pantai hingga melebihi 200 mil laut dari garis pangkalnya. Dengan memanfaatkan ketentuan ini, Indonesia kemudian melakukan submisi perluasan batas landas kontinen di luar 200 mil lautnya, dengan menunjukkan bukti ilmiah berdasarkan kegiatan survei dan pemetaan yang dikoordinir oleh Baku Surtanal atau yang kini telah menjadi Badan Informasi Geospasial. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 2010, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Republik Indonesia di New York, perjuangan putra-putri terbaik bangsa membuahkan hasil istimewa, yaitu berupa penambahan landas kontinen seluas 4.219
km persegi yang terletak di barat daya wilayah Aceh. Perjuangan setiap jengkal tanah air Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan dilakukan dengan mengangkat senjata. Dan perjuangan ini lebih fokus pada wilayah darat. Kemudian pada deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, perjuangan ini beralih kepada perjuangan dengan cara diplomasi. Dan perjuangan itu tidak berhenti sampai di situ. Kita dimungkinkan juga untuk memperluas wilayah kita yang di luar 200 mil laut dengan mensubmisi landas kontinen Indonesia. Dan kita punya beberapa potensi wilayah untuk dijadikan landas kontinen di luar 200 mil laut ini. Badan Informasi Geospasial mempunyai peran yang sangat penting. Tatkala NKRI ini sudah dipastikan batas-batasnya, maka koordinat-koordinat itu bisa ditentukan dengan secara akurat, sehingga di kemudian hari tidak lagi bisa diperselisihkan, bahkan oleh orang lain sekalipun. Sebuah persembahan dari Badan Informasi Geospasial untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Informasi Geospasial. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial, yang selanjutnya dalam peraturan presiden ini disebut dengan BIG, adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Peraturan Presiden Nomor 94 itu adalah salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. BIG dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi. BIG melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Untuk melaksanakan tugas itu, BIG menyelenggarakan fungsi A. Perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial. B. Penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial. C. Penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar. D. Pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. E. Penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik. F. Penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial. G. Penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial. H. Akreditasi pada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial. I. Pelaksanaan kerjasama
dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan atau di luar negeri. C. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BIG. K. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum. L. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerjasama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga BIG. M. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta promosi dan pelayanan produk dan jasa di bidang informasi geospasial. Dan N. Perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengawasan fungsional. Adapun visi BIG adalah terwujudnya informasi geospasial yang andal, terintegrasi, dan mudah dimanfaatkan pada tahun 2025. Sedangkan misi BIG adalah 1. Membangun dan memperkuat koordinasi kelembagaan terkait, penyelenggaraan IG yang efektif, efisien, dan sistematis. 2. Membangun data dan IG yang berkualitas dan berkelanjutan